Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat datang di dalam ibadah online remaja di Gunung Salmon. Kita bersyukur sekali walaupun kita masih ibadah secara online, Tuhan masih izinkan kakak, adik-adik semua, kita sama-sama mau menyembah, memuliakan, memuji nama Tuhan, mau baca firman, mau merenungkannya. Namun sebelum itu, kakak ajak kita semua untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Silakan adik-adik ambil sikap yang baik. Kita mau saat teduh sama-sama. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan napas kehidupan untuk datang dan mengikuti ibadah remaja Gemit Gunung Salmon. Tuhan, Engkau berkati hati kami, biar kami boleh siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu yang akan kami nyanyikan, melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan tolong berkati sekolah minggu kami ini, biar boleh berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan sama-sama menyanyikan pujian dari PKJ nomor 242. Mari sama-sama kita menyanyikannya.
sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami dikasih kesempatan hari ini untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu telah siap Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ini doa sembahyang ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus,
Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca ya firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Itulah yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Tema yang diberikan hari ini benar-benar menarik untuk kita lihat. Temanya berkata bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dari kisahnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang terjadi di Danau Tiberias. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Begitu. Nah, sebenarnya ini adalah kali ketiga ya. Kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7 orang murid ketika mereka sedang menangkap ikan di Danau Tiberias. Mereka, rata-rata dari mereka seperti Simon Petrus adalah seorang nelayan. Nah, karena sudah selesai ya, ketika Tuhan Yesus sudah mati, kemudian bangkit, begitu mereka melihat kalau ini Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Sebaiknya kita kembali saja kepada pekerjaan kita yang lama, begitu. Nah, sebelum mereka mengikut Tuhan Yesus itu mereka adalah nelayan. Jadi 7 orang ini pada saat itu mereka sedang menangkap ikan. Mereka kembali menjadi seorang nelayan, namun sudah semalaman ketika mereka mencari ikan, tidak ada yang mereka peroleh satupun. Kemudian apa yang terjadi? Ya, diceritakan kalau hari mulai siang, kemudian Tuhan Yesus datang, ya. Namun murid-murid ini mereka tidak kenal dengan Tuhan Yesus pada saat itu, karena memang jaraknya cukup jauh antara murid-murid ini ya dan juga Tuhan Yesus, sekitar kurang lebih 90 meter lah begitu. Kalau kami yang lihat tanpa pakai kacamata begitu, otomatis kakak tidak bisa lihat lah begitu. Sudah pakai kacamata saja kadang-kadang masih sulit begitu. Nah, inilah yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Mereka belum mengenal siapa sih orang di sudut sana, orang di ujung sana yang sedang memanggil mereka begitu. Nah, namun pada saat itu Tuhan Yesus itu kasih tahu sama murid-murid ini, kalau silakan kalian tebarkan jala mereka ke sebelah kanan begitu. Akhirnya mereka pun mengikuti instruksi yang diberikan. Ketika mereka tebarkan jala,
Hasil yang mereka dapatkan pun sangat banyak, melimpah. Bahkan ratusan ekor ikan yang mereka dapat. Dengan jelas Alkitab sampaikan ya, bahwa ada ratusan ekor ikan yang mereka peroleh pada saat itu. Ya. Kemudian pada saat mereka melihat kejadian tersebut, salah satu murid ya yang dikatakan dalam Alkitab bahwa murid yang paling disayang oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mau belajar pada pembacaan pada kitab-kitab pasal-pasal sebelumnya, dengan jelas bahwa salah satu murid yang dibilang oleh di dalam Alkitab sebagai murid kesayangan Tuhan Yesus adalah Yohanes, gitu. Nah, di sini di dalam pembacaan kita hanya dibilang bahwa murid yang dikasihi sama Tuhan Yesus ini sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus, begitu. Akhirnya dia pun bilang sama teman-temannya, itu kayak Tuhan Yesus, begitu. Akhirnya Simon Petrus pun lihat, ya, Simon Petrus pun balik, Petrus pun yang duluan lah mau ke Tuhan Yesus, begitu. Nah, akhirnya yang lain, murid-murid yang lain juga mengikuti Tuhan Yesus ke sana, mengikuti si Petrus begitu ke sana untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian sampainya di sana, ya, ini yang seperti Kak Mei bilang sebelumnya, kalau memang murid-murid ini mereka mengambil keputusan untuk kembali menjadi nelayan untuk melanjutkan hidup mereka, karena mereka bilang, oh Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi saat ini, bagaimana kita bisa hidup? Ya sudah, kita balik saja kepada profesi lamanya kita, begitu. Namun melalui perbuatannya Yesus, ia menunjukkan bahwa Yesus tetap, ya di sini maksud kata Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus tetap menunjukkan bahwa dia memperhatikan dan memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan dari murid-murid tersebut. Hal ini tergambarkan dari mana Kak Mei? Begitu. Kalian bisa lihat waktu murid-murid itu semalaman ya mereka itu cari ikan tapi tidak ketemu, ya. Kemudian akhirnya mereka ketemu sama Yesus, Yesus kasih instruksi, mereka ikuti instruksinya Tuhan Yesus, mereka memperoleh hasil yang melimpah. Kemudian ternyata di bagian dekat danau, ujung danau situ Tuhan Yesus panggil mereka. Di situ Tuhan Yesus sudah sediakan ada sediakan roti, begitu, ikan bakar, begitu ya. Tuhan Yesus panggil kepada mereka, begitu. Tuhan Yesus menyediakan semua itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian adik-adik ternyata ada respon yang berbeda yang diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, begitu. Apa saja sih? Mari kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama itu terkadang ya kita ini seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Kita merasa, oh saya bisa nih untuk mengandalkan kemampuan saya sendiri. Kan murid-murid Tuhan Yesus begitu kan. Mereka cari ikan, begitu, mereka merasa, oh ini adalah salah satu cara saya setelah Tuhan Yesus sudah ada, saya bisa lakukan ini untuk bisa bertahan hidup, begitu. Saya mau kembali ke pekerjaan lama saya, mengandalkan kemampuan saya sendiri. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu, ya. Kemudian kita sering lupa pemeliharaan dan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita pikir ya sama seperti konteks murid-murid saat itu. Mereka pikir Tuhan Yesus sudah pergi, sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka bilang, sudah tidak ada lagi yang akan memelihara hidup mereka seperti waktu itu. Ya, waktu itu mereka dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menyediakan ya apa yang mereka perlukan ketika mereka berjalan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka merasa bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa pertolongan Tuhan, begitu. Hal itu selaras dengan kita, begitu. Makanya Kak Mei taruh di situ kita ya. Kita merasa bahwa kita bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri seperti murid-murid saat itu. Kemudian kita juga sering sekali melupakan pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, begitu. Kita juga sering sekali merasa bahwa oh saya ini bisa Ibu Mei, Kak Mei ya, saya ini bisa Kak Mei untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Saya tidak perlu Tuhan, apalagi kalau misalkan kita yang sangat berkecukupan. Jadi kita minta apa saja Papa mau bisa sediakan. Kita minta ini, Papa saya mau beli ini, Mama saya mau beli ini, langsung diberikan. Nah, itu kadang-kadang kita sulit sekali mengerti pertolongan Tuhan dalam hidup kita, begitu. Namun hari ini, adik-adik semua, kita sama-sama mau dibawa oleh Tuhan untuk menyadari dan untuk belajar
Dari kisah ini kita tidak bisa jalan sendiri. Ya, sama sekali tidak bisa. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita, gitu. Karena Tuhanlah yang senantiasa menyediakan kebutuhan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ingat, kami kasih kata-kata paling terakhir bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, waktu konteksnya di Danau Tiberias, Tuhan mau kasih tunjuk kepada murid-murid bahwa mau ada atau tidaknya Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka secara fisik pada saat itu, ya, Tuhan tetap menyediakan, Tuhan tetap memelihara kehidupannya murid-murid. Nah, pada saat ini untuk kakak dan juga adik-adik semua, ya, kita tahu sama-sama secara fisik, ya, kita tidak bisa lihat Tuhan secara langsung, kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus secara langsung, ya. Tapi kita terkoneksi dengan Tuhan, roh kita dengan roh Tuhan saling mampu berbicara satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan mau kasih tahu sama kita, sama kita yang terbatas ini, ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus juga konteks saat itu kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan, ya. Dan setiap apapun, setiap hal yang kita peroleh di dalam dunia ini, entah itu yang adik-adik dapatkan dari papa mama, yang adik-adik dapatkan dari orang-orang sekitar adik-adik berupa makanan, hadiah, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pemberian Tuhan yang diberikan lewat orang-orang di sekitarmu. Jadi jangan berpikir, oh saya tidak perlu kakak, begitu, karena saya bisa mendapatkannya sendiri. Oh no, begitu. Itu adalah Tuhan yang kasih, namun lewat orang-orang di sekitarmu, begitu. Namun Tuhan kasih sesuai dengan kehendak-Nya, begitu. Contohnya begini, saya ini merasa saya membutuhkan iPhone keluaran terbaru, begitu. Halo, pertanyaannya, itu adalah kebutuhan atau keinginanmu. Kalau kamu bilang, itu adalah kebutuhan saya, Kak, begitu. Kebutuhanmu belum tentu sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan, begitu. Kamu bilang kamu butuh itu, tapi apakah benar kamu benar-benar membutuhkan itu, atau cuma sekedar keinginanmu saja? Makanya, kalau misalnya kita belajar firman hari ini, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan, tapi ada hal-hal tertentu yang kita minta sama Tuhan, Tuhan belum kasih. Jangan pernah kita kecilkan kuasanya Tuhan dengan kita bilang Tuhan tidak sanggup sediakan. No, tidak seperti itu. Tuhan mampu berikan kepada kita. Namun dengan catatan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sesuai kehendak Tuhan atau sesuai kehendak kita. Itu yang perlu kita cross check sama-sama. Perlu kita belajar lagi sama-sama. Ketika kita berdoa, Tuhan terima kasih, saya berdoa kepada Tuhan, saya ingin ini Tuhan, silakan kamu sebutkan, boleh. Saya ingin sekali sepatu baru. Ya, selama belajar online ternyata ukuran kaki saya membesar Tuhan. Sekarang sepatu sekolah saya sudah tidak muat, ya. Bisa Tuhan saya dapat sepatu baru. Nah, tapi jangan lupa di akhir doa kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak saya. Namun saya betul-betul percaya Tuhan mampu menyediakan bagi saya. Nah, itulah bedanya kita anak-anak Tuhan yang penuh iman dengan orang di luar sana. Oke, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa Engkau berikan kepada kami, Engkau sampaikan kepada kami bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyediakan kebutuhan kami. Kami bersyukur Engkau tunjukkan hal itu di dalam kehidupan murid-murid. Dan kami percaya saat ini juga Tuhan mampu melakukan hal yang sama. Tuhan kasih kami hati yang mampu meresponi firman-Mu dengan baik. Dan kami perlu sadar ketika kami berkata bahwa Tuhan mampu menyediakan, kami juga harus mampu berkata bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Karena terkadang kehendak kami terlalu penuh dengan dosa dan egois. Karena itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu
yang jadi. Ini doa sembahyang ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan sama-sama memberikan persembahan, ya. Jadi persembahan adik-adik boleh disiapkan, nanti boleh titip kepada papa mama untuk diberikan ke gereja. Ya, nanti bisa dikasih dalam amplop atau boleh kasih langsung ke papa mama ya, nanti papa mama yang bawa. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu persembahan. Lagu ini adik-adik pasti tahu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak yang sudah diberkati sama Tuhan, sudah dapat berkat, kita mau memberikan sebagai tanda ucapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Adik-adik, tidak terasa ya, sudah sampai di ujung ibadah kita saat ini. Kita akan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kakak ajak adik-adik semua untuk mengambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita lihat bersama-sama. Mari kita sama-sama doakan, bersyukur untuk sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan baik. Rencana sekolah minggu remaja secara offline, kita ketemu secara langsung. Kita doakan sama-sama juga. Kita berdoa untuk pemerintah dan setiap masalah yang terjadi di Indonesia. Kita berdoa untuk sekolah, kita berdoa untuk keluarga, kita berdoa juga untuk gereja. Mari kakak ajak semuanya untuk mengambil sikap doa yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah pimpin jalannya sekolah minggu kami. Boleh dari awal hingga saat ini, setiap proses yang kami lakukan boleh dilakukan dengan baik. Kami minta maaf apabila sepanjang sekolah minggu ini Tuhan Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati suci. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk rencana sekolah minggu offline yang akan kami lakukan. Nanti kami akan ketemu secara langsung. Tuhan Yesus tolong pimpin, Tuhan Yesus tolong memberkati setiap rencana yang telah diatur. Biarlah apapun yang akan menjadi keputusan, biarlah Tuhan berikan yang terbaik. Sehingga iman kami boleh sama-sama bertumbuh, baik guru-guru maupun adik-adik semua, adik-adik remaja. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Biarlah firman tersebut boleh menjadi pedoman bagi hidup kami.
tersebut boleh kembali ingatkan kami bahwa Tuhanlah yang menuntun hidup kami. Kami juga sama-sama berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan. Engkau memberkati dari Bapak Presiden, Wakil, jajaran, para menteri Tuhan, sampai pemerintahan yang ada di daerah kami. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Memberkati setiap kebijakan, keputusan yang mereka keluarkan, biarlah semua itu sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap kejadian, setiap masalah yang terjadi Tuhan, baik itu bencana alam di setiap tempat yang ada di Indonesia, Tuhan Engkau sertai, Engkau berikan kekuatan baik secara psikis maupun secara fisik kepada saudara-saudara kami yang terkena dampak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap masalah, baik itu yang ada di Papua, yang ada di tempat lain Tuhan, Tuhan tolong pimpin, Tuhan sertai, biarlah negara kami ini, negara kedaulatan kami Indonesia boleh tetap Tuhan berkati, biar tetap selalu berjaya Tuhan. Kami juga sama-sama berdoa untuk orang tua kami Tuhan, biarlah Bapak senantiasa menjaga, melindungi mereka, Bapak, Mama, berkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan selalu dalam menjalankan aktivitas mereka. Kami juga sama-sama berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, baik yang sekarang secara online, ada yang mungkin pergi langsung ke sekolah sesuai jadwal. Tuhan tolong berikan kami hati yang senantiasa mau belajar, karena kamilah generasi penerus bangsa Tuhan. Jika kami tidak belajar, siapa lagi yang akan menjadikan negara ini menjadi negara yang lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap hal yang ada di dalam gereja Tuhan. Kami membawa secara khusus gereja kami ke Gunung Salmon ke dalam tangan-Mu, anak-anak yang ada di situ, setiap jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Khususnya anak-anak par Tuhan, dari kelas kecil sampai kelas remaja, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Setiap guru-guru, setiap kakak-kakak yang melayani juga Tuhan sertai. Kami juga tidak lupa mendoakan pendeta kami, Ipen Tuhan, kami juga bawa beliau ke dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan beliau, pakai beliau untuk menjadi gembala bagi kami Tuhan, domba-domba. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang ucapan syukur kami. Kami akan berpisah untuk melanjutkan kegiatan kami. Tuhan ajar kami untuk dapat menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih karena kita semua ya adik-adik tetap fokus dari awal sekolah minggu hingga berakhir dengan baik. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Semoga minggu depan kita sudah bisa ketemu secara langsung ya. Begitu. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and I love you.